barang berharga yang ada di dalam. Siapa yang kamu lihat di dalam, Jonathan? Ya. Pernahkah Anda merasa tidak berharga, meragukan diri sendiri? Pernah merasa tidak berguna? Pernah. Atau merasa bahwa hidup Anda itu tidak memiliki makna, tidak ada arti hidup? Pernah? Pernah. Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah merasakan hal yang sama. Setiap manusia pernah mengalami atau berada pada fase ini. Pernah mengalami yang namanya minder, malu, tidak berharga, tidak berguna sama sekali. Ketika orang merasa hidupnya tidak ada lagi yang peduli, tidak berharga, tidak berguna, maka dia akan seperti ini. Lalu apa lagi? Dia akan seperti ini.
dia akan senyum-senyum. Atau dia akan seperti ini, menjadi orang yang suka marah atau pemarah, atau tawa ya. Selanjutnya, karena waktu kita buru-buru, seperti ini. Apa ini? Dibully, orang yang minder, orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, maka dia akan menjadi orang yang dibully. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa kita semuanya itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a, baca. Ya, agak kurang jelas ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Karena engkau berharga dan apa? Mulia. Lihat ini gambar apa ini? Berlian ya. Diamond bahasa Inggrisnya. Saya sengaja mengambil ini. Barang yang paling berharga yang dikejar oleh siapapun, dan barang ini akan disimpan baik-baik. Tidak akan pernah terlihat barang ini dengan sembarangan, apalagi dipajang di ruang tamu dan lain sebagainya. Barang berharga akan tersimpan, dikunci di tempat yang layak, yang sebaik mungkin. Oleh karena tahu kalau ditaruh sembarangan, maka barang itu akan hilang, dicuri orang. Firman Tuhan katakan, oleh karena saya dan kalian berharga dan mulia di mata Tuhan. Mulia berarti tidak ada bandingannya. Engkau satu-satunya yang lebih berharga daripada apapun. Kenapa berharga? Kita lihat. Ini temanya hari ini, berharga di mata Tuhan ya. Kenapa engkau berharga? Tanda tanya usaha. Kenapa engkau? Kenapa kamu dan saya berharga di mata Tuhan? Yang pertama adalah karena memang kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang bukan ciptaan Tuhan? Siapa di sini yang bukan ciptaan Tuhan? Ada. Semua orang beragama, khususnya orang Kristen, itu mengaku bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Tapi apakah engkau benar-benar bersifat, berkelakuan, berkarakter, bertindak seperti orang yang diciptakan Tuhan? Tanya kepada dirimu sendiri. Kalau kita menyadari, kalau kamu menyadari, saya juga menyadari, kita semua menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita akan memperlakukan diri kita ini dengan hebat. Ya. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah kasih dan dia menciptakanmu dengan kasih. Dia merancangmu dengan sempurna dan dia memiliki rencana indah untuk hidupmu. Merancangmu dengan sempurna. Yesaya 1 ayat yang kelima di sana dikatakan, sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan telah merencanakan akan kehadiran di dunia ini. Sekali lagi, sebelum Yesaya 1 ayat 5 nanti kalian baca, sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah menetapkan, merencanakan untuk membuat engkau, karena Yesus mau mati untukmu. Orang tuamu belum tentu mau mati untukmu. Kamu belum tentu mau mati orang tuamu, untuk orang tuamu. Saya juga belum tentu mau mati untuk kalian. Buktinya kesabaran saya dalam mendidik kalian itu setipis tisu. Kita datang ke dunia untuk menebus engkau dari dosamu. Ada yang tidak berdosa di sini? Siapa yang tidak berdosa? Semua akhir-akhir ini dengan kelakuan anak Kristen di sini terkaget-kaget. Mau jadi apa kalian kalau sudah dimulai dengan kehancuran hidup? Mau bagaimana kalian membanggakan orang tua kalau kalian sudah merusak hidup kalian? Dengan bersembunyi di balik, saya kurang perhatian, saya tidak mendapatkan perhatian, orang tua saya terlalu begini, terlalu keras, terlalu lembek, terlalu, tiap hari saya digebukin, tiap hari kata-kata kotor, tiap hari saya dianggap sampah. Kenapa? Apakah orang tuamu kelas 8 lagi? Apakah orang tuamu melahirkanmu memang tidak mengharapkan? Belum tentu. Dalam tanda kutip anakku, dalam tanda kutip anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, Tuhan pun punya rencana atas kehidupannya. Sekali lagi, anak yang lahir dari tidak hasil perkawinan, artinya kalau bahasa ini sehari-hari adalah anak haram, ya kan? Itu pun dia tidak haram. Tuhan pun mengasihi dia. Apalagi kamu, apalagi engkau, apalagi Anda.
sangat dikasih Tuhan, bahkan Yesuslah satu-satunya yang mau mati, tidak ada. Saya ogah. Orang tua kalian mikir, kenapa masih ada anaknya 1, 2, 3, masih bisa punya anak lagi, bisa adopsi lagi, apalagi kelakuannya sangat wow. Orang tua berpikir, tetapi Tuhan Yesus itu justru Yesus datang mencari kamu dan saya yang tidak diterima oleh keluargamu, yang tidak diterima oleh masyarakat, yang selalu dikatakan bahwa engkau adalah sampah, yang selalu dikatakan engkau tidak berguna, yang selalu dikatakan engkau pembangkang, pemberontak, perusak. Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Dia mengasihimu lebih daripada siapapun. Oleh karena itu, anak-anak ibu, jangan sampai seperti yang awal tadi, kita masih hidup dalam hal seperti itu. Yang ketiga, terakhir, potensi yang luar biasa. Tuhan menciptakan kamu ada akal. Akal pikiran ini tidak dimiliki oleh hewan sepintar apapun, sehebat apapun, robot bahkan secanggih apapun digital yang kamu punya, dia tidak punya ini. Tapi kamu, saya, kita semua diberikan akal, pikiran, pengetahuan yang baik untuk bisa berkreasi, untuk bisa mencipta seperti Tuhan. Punya cita-cita menjadi pembuat pesawat atau pilot, good. Punya mobil, punya kerinduan yang mau menjadi apa nih, mobil Lamborghini atau Ferrari, saya tidak tahu. Saya cuma tahu pakai mobil. Apa yang mobil saya, itu yang saya tahu. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, kamu memiliki potensi. Potensimu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak dibandingkan saya. Saya merasa bahwa saya tidak punya potensi dan kelebihan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi ternyata, sejelek apapun manusia dan tidak ada yang jelek, sekurang-kurangnya manusia menurut pemikirannya, dia memiliki potensi atau talenta, kelebihan, karunia yang Tuhan berikan baginya. Ini gara-gara balon ini terganggu ya. Memiliki karunia dan talenta yang unik. Jangan kamu paksa. Kok si Pancen pandai nyanyi? Kok si Ruth pandai musik? Kok Iabes ini? Kok Rafael ini? Kok Brian atau siapapun namanya Bram? Ya kan? Kok misalnya punya talenta jadi tinju? Siapa tahu? Nanti jadi petarung tinju, itu kan olahraga. Tapi jangan juga kamu tunjukin semua temanmu yang ada di sekolah ini. Tembok boleh, silakan robohkan. Kalau kamu merasa tangan itu sudah dibuat dari besi. Tapi kalau bagi ibu tidak. Sekeras-kerasnya siswa kalau marah di depan saya memukul tembok, saya anggap itu adalah seorang pengecut. Tampar ibu sekalian kalau memang kalian marah sama saya. Jangan lukai tembok itu karena dia tidak akan terluka. Dia akan terluka itu adalah kamu. Sekarang ini, jangan digitalisasi generasi Z. Harusnya kamu itu lebih kreatif. Ini harusnya nggak ada lagi orang miskin ini. Sorry ibu katakan orang miskin. Rata-rata ini semua kayaknya 99% punya HP. Kalau kamu punya HP, dari situ kamu bisa gunakan untuk mencari uangmu, minimal untuk uang jajan. Sehingga kamu tidak menyalahkan orang tuamu lagi yang tidak punya uang, yang tidak bisa memberikan uang jajan. Kamu tidak menyalahkan siapapun atas hidupmu sekarang ini. Kuota paket kamu sanggup beli 50.000. Gunakanlah itu untuk hal yang baik, cari duit. Saya, Ibu Sentina yang usianya seperti ini, berusaha terus-menerus untuk menggali potensi yang ada dalam diri, melakukan segala sesuatu yang lebih baik. Anak muda, generasi emas, maju, bangkit bersama dengan kebangkitan. Engkau diciptakan Tuhan dengan akalmu. Kecuali kalian tidak punya akal, mohon maaf, saya tidak bisa mengatakan apapun. Kecuali memang di dalam diri kalian tidak lagi bisa Roh Kudus berbicara dan mengubahkan kalian, maka tidak ada lagi keselamatan, tidak ada pengampunan. Maka siap-siaplah UN, N di bumi and N di neraka. Sudah susah di dunia ini, susah lagi nanti di neraka. Mending salah satu aja deh, gak apa-apa cuma saya susah di dunia tapi saya masuk surga. Alangkah indahnya lagi, enak di bumi, bukan enak berbuat dosa guys, ya. Ingat perempuan, ibu ulang-ulang berkali-kali, tubuhmu itu sangat mahal, wajahmu itu sangat mahal, kecantikanmu itu sangat mahal. Kalau engkau adalah berlian yang berharga di mata Tuhan, tidak akan secuil rambutmu ini pun
tidak akan engkau biarkan disepelekan oleh laki-laki. Hai laki-laki, jika engkau adalah laki-laki yang berharga di mata Tuhan, engkau mengasihi mamamu, maka engkau juga tidak akan berani melecehkan seorang perempuan, sekalipun itu lewat pandangan matamu. Anak-anak sekarang lihat perempuan bisa dilihat semuanya. Tuhan mengharapkan kita adalah seperti berlian-berlian. Karena apa tadi? Karena apa? Berapa apa nih, Niko? Kenapa? Kenapa? Cepat. Kenapa? Nah, tidak dengarkan kah? Kenapa? Karena kita berharga. Oke, ada 3. Kenapa kamu berharga di mata Tuhan? Tuhan. Karena berharga. Oh? Mana? Ini benar tadi. Ya, karena diciptakan Tuhan. Kamu diciptakan Tuhan, yes. Yang kedua, karena Yesus mati untuk siapa? Untuk kita, untuk saya. Yang ketiga, yang 3 ini mana yang sudah kamu miliki dan yakini dalam hidup? 3-nya kan? 1 kan, nomor 2 kan, nomor 3 atau no one? Yang mana? Nomor 1, hanya sebagai ciptaan. Apakah Tuhan menciptakan kamu seperti orang-orang yang tak berguna? Kalau kamu menganggap dirimu tidak berguna, kamu salahkan Tuhan. Kamu menghina penciptamu, ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya diciptakan adalah orang yang berharga. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan. Berkati akan setiap kami, anak-anak kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Yesus, sekalipun firman disampaikan dengan singkat dan waktu yang terburu-buru, tetapi Roh Kudus akan mengartikan itu dalam kehidupan mereka. Buat anak-anak ini bersama dengan kami menyadari bahwa mereka sangat dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka sangat berharga di mata Tuhan. Mereka itu tidak pantas, tidak layak hidup dalam kegelapan karena Tuhan mengasihi mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan setiap guru-guru juga yang mengajar mereka. Bila anak-anak kami ini boleh menjadi berkat, ya Tuhan. Hati mereka yang tertutup akan Roh-Mu, hati mereka yang enggan untuk mendengarkan firman Tuhan, hati mereka yang tidak suka akan kebenaran-Mu, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tetapi dia lalu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyerahkan pelajaran hari ini. Biar anak-anak ini sungguh menikmati akan kemurahan Tuhan, karena mereka adalah generasi pemuda-pemuda remaja yang memiliki potensi luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.